Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang dan bangun dengan selamat pada pagi hari ini. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang masih menyertai dan memberkati istirahat kami sepanjang malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, izinkan kami untuk terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionaldo itu butar-butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. Demikian kesaksian firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Melayani dengan karunia yang kita miliki. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang pelayanan. Surat 1 Petrus banyak berbicara tentang pelayanan, walaupun sebenarnya surat tersebut ditujukan kepada jemaat biasa dan justru orang-orang pendatang dalam 1 Petrus 1 ayat 1. Akan tetapi firman Tuhan hari ini berkata agar kita saling melayani seorang akan yang lain. Ketika Petrus menulis hal ini, saya rasa dan saya berimajinasi berpikir Petrus sedang teringat perintah Tuhan Yesus ketika ia membasuh kaki murid-muridnya pada waktu perjamuan malam terakhir. Petrus ingin agar orang-orang percaya memiliki sudut pandang yang benar terhadap pelayanan. Melayani sudah seharusnya menjadi ciri dan gaya hidup orang percaya dimanapun orang percaya berada. Kita harus melayani sebagai bukti iman kita kepada Tuhan. Kita harus melayani dengan apa yang kita miliki, dengan tubuh kita, dengan talenta, atau dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kata karunia dalam bahasa Yunani adalah karisma, yang bisa diartikan kemampuan rohani yang diberikan Tuhan untuk memperlengkapi orang-orang percaya oleh Roh Kudus. Jadi setiap orang percaya tanpa terkecuali menerima karunia dari Tuhan. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak melayani Tuhan. Namun seringkali kita merasa tidak pantas, tidak layak, tidak mampu untuk melayani. Padahal dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-7, Paulus berbicara kepada jemaat Efesus, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ketika kita berbicara karunia yang telah kita terima, di mana masing-masing kita menerima talenta, menerima bakat yang Tuhan titipkan sehingga memampukan kita untuk dapat memaksimalkan pelayanan tersebut. Bisa saja kita berbicara, oh Amang Sintua, saya tidak memiliki karunia yang Anda katakan tadi tidak ada yang saya miliki. Saya tidak bisa bernyanyi, saya tidak bisa berbicara, saya tidak bisa mengajar, saya kurang pandai ini dan itu sehingga saya tidak dapat melayani. Bapak, ibu, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, pelayanan itu tidak melulu harus berbicara di mimbar. Pelayanan itu tidak melulu berbicara sebagai para agenda liturgos, pendoa syafaat, singer, pemain musik. Tetapi pelayanan itu juga bisa sebagai penerima tamu. Pelayanan itu juga sebagai pembawa kantong persembahan. Pelayanan itu juga bisa di luar ibadah, dengan kita mengajak orang lain pergi beribadah, dengan kita memotivasi orang lain, dengan kita mengajak, menuntun mereka untuk pergi beribadah atau persekutuan, pertanyaan, dan lain sebagainya. Termasuk juga cara hidup kita sehari-hari, perkataan kita, perbuatan kita sehari-hari merupakan hal yang juga dapat diartikan sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan hari ini kepada kita, untuk melayani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah kita peroleh
tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Pasti kita memiliki, hanya saja kadang kita belum memunculkan dan menonjolkannya dalam kehidupan kita. Karena itu ibu bapak saudara, saya mengutip beberapa kata-kata motivasi yang indah. Yang pertama dari Mahatma Gandhi, seorang tokoh India, berkata, cara terbaik untuk menemukan diri Anda sendiri adalah kehilangan diri Anda sendiri dalam melayani orang lain. Lalu John W. Gardner, seorang politikus Amerika, berkata, jika kita melayani maka hidup akan lebih berarti. Muhammad Ali, seorang juara dunia tinju, berkata, melayani sesama adalah sewa yang Anda bayarkan untuk tempat Anda di muka bumi ini. Mari kita saling melayani dengan karunia yang kita miliki. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Ampunkan kami untuk menjadi para pelayan yang setia, melayani dengan karunia yang kami miliki, yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.